Ini kayak geisha aku lihat di sini. Penghibur, penghibur. Oke. Di zaman sekarang juga banyak yang penghibur-penghibur ya, misalnya LC. LC itu istilahnya ya. Eh, apa sih? Nggak ngerti. Yang pokoknya untuk di karaoke begitu ya. Eh, Disuruh sebagai entertainer begitu ya. Ini aku lihat entertainer di sini dan kemudian lagi sedih saat ini. Ini untuk kalian yang mungkin merasa kayak kesepian, sendirian gitu ya, nggak tahu harus berbuat apa di lingkungan kerja ini, kayaknya nggak ada apa deh, nggak ada sense of belonging. Aku itu kayak nggak diperhatiin, nggak dipedulin, terutama untuk kalian yang baru masuk gitu ya, baru join pekerja-pekerja baru. Memaafkan itu penting untuk kalian di satu bulan ini ya, di bulan September, 30 hari bulan September ini. Forgiveness, meminta maaf atau memberi maaf penting untuk kalian. Oke. Untuk menghilangkan minus harus ditambah positif. Perbanyak positif. Untuk menghilangkan hal-hal negatif di sekelilingmu, maka kamu harus perbanyak hal-hal positif. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your terror reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Thank you very much. Walaupun aku tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu, tapi aku sangat menghargainya guys. Terima kasih banyak ya. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang terror reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys. Channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membimbangkan kalian atau membuat kalian ragu ya. Oke, amin, amin. Oke lah, all zodiac sign aku panggil dari Taurus sampai ke Pisces. Ini adalah readingan karir dan keuangan untuk kalian selama bulan September 2022 ya. Khusus untuk para penerima upah atau penerima gaji. Artinya saat ini kalian sedang bekerja kepada seseorang dan menerima upah bisa harian, mingguan, bulanan, atau 2 bulanan atau 3 bulanan ya. Contohnya karyawan swasta, oke, kemudian pegawai negeri, karyawan BUMN, atau para asisten rumah tangga, para perawat jompo, siapapun itu. Intinya menerima upah dari orang lain ya. Sedangkan kalau kalian adalah pemilik bisnis, ya, kalian membuat usaha sendiri atau sambil bekerja punya usaha sendiri, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk melihat video readingan aku satu lagi tentang karir dan keuangan khusus untuk para pemilik bisnis yang aku upload per hari ini juga ya. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading guys atau energi kolektif. Artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 6 kartu untuk kalian dengan semi Celtic ya. Kita akan lihat di mana posisi kalian dalam hal karir, lalu apa yang menjadi challenge atau tantangan selama 1 bulan, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu hingga 6 bulan ke belakang, dan kemungkinan yang akan terjadi untuk 6 bulan ke depan. Oke. Kalau kalian merasa resonate dengan readingan ini, kalian merasa ini adalah energi kalian, lalu tertarik untuk melihat saran-saran dari universe untuk kalian, aku akan bukakan di video extended guys. Bersama prediksi keuangan di bulan September juga akan aku bukakan di video extended ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Oke, di sana kita akan membahas kurang lebih sekitar 6 atau 7 kartu lagi untuk kalian. Oke lah, kita mulai saja langsung dari deck oracle dulu tentunya. Aku bawa 2 deck oracle guys, seperti yang diperintahkan oleh diperintahkan oleh yang memerintah. Tak tarik nafas dulu yo. Satu kartu dari sini, Sacred Traveler. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, keuangan dan karir selama bulan September 2022. Thank you very much. Satu kartu saja dari sini, Kai. Satu kartu. No.
Ya, oh 2 katanya. Gak apa-apa lah. Suruh 1 dikasih 2. Kemudian 1 kartu dari sini. Please bless this reading for all zodiac sign. Karir dan keuangan untuk mereka yang menerima gaji atau upah di bulan September 2023. 2, thank you very much. Kasih 2 juga. Minta 1 dikasih 2, nggak apa-apa lah. Helpful people dan forgiveness. Oke. Kartu yang pertama keluar untuk kalian adalah True Gratitude, Joy Expand. Kalau bersyukur, maka hati akan semakin gembira. Melalui bersyukur, pikiran akan menjadi lebih riang gitu guys ya. Ini terlihat seperti seorang ibu-ibu. Ya, ini geisha ya. Mungkin kalian geisha. Di kehidupan kalian sebelumnya kalian adalah seorang geisha. Geisha itu memang penerima gaji guys ya. Ada itunya, ada maminya. Jadi maminya itu yang akan membayar apa namanya upah atas pekerjaan mereka begitu ya. Ini kayak geisha aku lihat di sini. Penghibur, oke. Di zaman sekarang juga banyak yang penghibur ya. Misalnya LC itu istilahnya ya. Apa sih? Nggak ngerti, yang pokoknya untuk di karaoke begitu ya, disuruh sebagai entertainer begitu ya. Ini aku lihat entertainer di sini dan kemudian lagi sedih saat ini ya. Banyak beban pikiran aku lihat di sini, tapi itu didasari kurangnya rasa bersyukur katanya guys. Masih banyak yang lebih sulit keadaannya daripada yang kalian hadapi saat ini. Oke. Kesedihan kalian itu karena kurang bersyukur. Itu kata kartu ini, bukan kata aku ya. Oke. Kemudian kartu kedua adalah support is all around you. Ini untuk kalian yang mungkin merasa kayak kesepian, sendirian gitu ya. Nggak tahu harus berbuat apa di lingkungan kerja ini, kayaknya nggak ada nggak ada sense of belonging. Aku itu kayak nggak diperhatiin, nggak dipedulin, terutama untuk kalian yang baru masuk gitu ya, baru join pekerja-pekerja baru. Tapi yang aku lihat di sini katanya guys, dukungan itu ada di sekeliling kalian. Don't worry ya, don't worry baby. Oke. Kemudian kartu ketiga ada helpful people. Support is all around you dan kemudian helpful people. Ini dari deck yang berbeda. Bisa jadi karena kalian terlalu sedih guys ya, terlalu fokus kepada kesedihan, rasa takut atau hal-hal yang membuat hati tidak tenang, tidak enak. Kalian tidak bisa merespon atau merasakan atau melihat. Mana minum aku? Kering guys, kering. Oke. Tidak bisa merespon atau tidak bisa melihat pertolongan atau support dari orang-orang di sekelilingmu guys. Oke. Dan kemudian kartu keempat ada forgiveness, memaafkan. Ya. Memaafkan itu penting untuk kalian di satu bulan ini ya, di bulan September, 30 hari bulan September ini. Forgiveness, meminta maaf atau memberi maaf, penting untuk kalian. Oke. Jadi kalau ada kesalahan yang kalian lakukan guys dan itu mempengaruhi kerja kalian saat ini, karir kalian, sebaiknya cepatlah meminta maaf. Beberapa di antara kalian aku lihat melakukan kesalahan tapi tidak mau menghadapinya, tidak mau meminta maaf, tidak mau membuat pengakuan, lalu orang-orang di sekelilingmu pun mulai mendiamkanmu, mulai tidak peduli padamu, kayak ngebiarin begitu saja, dan itu membuat hati kalian sedih ya. Penghibur aku lihat ini guys ya, entertainer. Penghibur, you know what I mean, okay? You know what I mean, okay? Kita akan segera buka kartu dulu untuk kalian. Bukan berarti yang tidak penghibur maka nggak bisa ngelihat readingan ini, no ya. Ini hanyalah clue, petunjuk tentang entertainer ini ya, supaya bisa dijadikan pedoman untuk 1 bulan ke depan ya. Kita akan segera buka kartu untuk kalian. Kalaupun di Almighty God, kalaupun Dark Angels, kalaupun the Holy Spirit. Please bless this reading for all zodiac sign. Karir dan keuangan di bulan September 2022, khusus untuk para penerima gaji atau penerima upah. Terima kasih banyak. The Hangman, gantung, lambat ya guys. Bosan, boring. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Energi yang paling kuat saat ini. Mari kita lihat. Ya. Oke, the Nine of Cups, wish fulfillment, happiness, kegembiraan,
sukacita, hati yang gembira, itulah the Nine of Cups yang di cross dengan the Judgment. Wow, Major Arcana sebagai challenge-nya guys. Fokusnya adalah the Six of Pentacles, balance. Targetnya atau subconscious mind ada the Four of Cups, Ten of Wands di recent past, dan kemudian the Two of Cups di near future. This is good guys ya. Effort dan benefit equals, seimbang, sama besarnya. Oke. Kemudian ada kartu the Queen of Pentacles sebagai bottom of the deck atau tema dari readingan ini. Lalu aku akan ambil 3 kartu dari sini guys untuk nasihat bagi kalian ya yang nanti merasa resonate dengan readingan ini. Du 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 du. Oke. Lalu keuangan, challenge-nya, dan possible future outcome-nya. Oke, ready. Sekarang bukan ini atau tebaran ini sudah beres guys, kita akan mulai saja readingannya ya. Jadi sulit sekali untuk bisa enjoy dengan apa yang kamu kerjakan saat ini guys. Bukan masalah duitnya. Queen of Pentacles ini Queen of Money, Queen of Management. Berarti harapan tentang mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan yang ideal atau setidaknya yang kamu inginkan di tempat kerjamu saat ini ada ya. Tidak terlihat kayak diperlakukan dengan tidak adil karena uang, itu nggak terlihat begitu guys. Nggak terlihat juga hak yang ditahan, kayak misalnya gaji yang nggak dibayarkan, nggak terlihat dia. Mengenai duit, Pentacles aku rasa mengalir dengan lancar di tempat kerja kalian saat ini. Masalahnya adalah situasi kerjanya, suasana di tempat kalian bekerja. Kalian merasa seperti sangat sendirian saat ini, hampir tidak ada yang bisa ditemani, tidak ada orang yang bisa dipercayai, semuanya terlihat punya agendanya masing-masing guys ya. Seperti musuh di dalam selimut, saling tusuk dari belakang, itu yang aku lihat di sini, dan kamu tidak bisa mempercayai siapapun. No sense of belonging guys. Aku tidak melihat ada persaudaraan, rasa kekeluargaan di tempat kamu bekerja saat ini. Sekarang kita akan kulik lebih dalam lagi. Apakah itu memang sudah dari sononya begitu, atau budaya di tempat kerjamu itu, atau memang kamu yang beranggapan seperti itu ya. Kita segera klarifikasi saja. Let's see the Queen of Pentacles. Halo. Come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, para penerima gaji atau penerima upah, karir dan keuangan, let me clarify the Queen of Pentacles. Thank you very much. Kemungkinan kamu ini memegang tanggung jawab penting di tempat kerjamu ini ya. Bisa jadi kayak bendahara guys, atau penanggung jawab keuangan, pemegang kasir ya. Kalau ini adalah rumah makan, berarti kamu memegang kasir, kamu dipercayai bosmu pegang uang, dipercayai untuk belanja, dipercayai untuk menuliskan, melaporkan pemasukan pengeluaran gitu aku lihat. Karena ini kartu manajemen ya, Queen of Pentacles ini. Ada posisi yang kamu pegang saat ini dan itu membuatmu semakin tertekan. Bisa jadi kamu adalah tim leader untuk beberapa anggota ya. Kalau tadi ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan entertaining, hiburan malam, kamu tim leader mungkin untuk beberapa temanmu gitu. Kamu itu sering dipercayai untuk melaporkan seperti apa situasi yang terjadi di tempat kerja begitu ya. Oke, the Three of Wands, kemudian the Two of Pentacles, selalu ada the Devil. I don't know guys, nggak enak banget suasananya. Munculnya the Two of Pentacles dengan the Devil ini bukan dari kamu, dari situasi di sekelilingmu ya. Kita tidak bisa pungkiri guys, kalau banyak hal-hal negatif yang berada di sekeliling kita ya. Termasuk ketika kita berencana untuk selalu bersikap positif, ada saja hal negatif yang datang ya, pasti, tentu saja. Bukan dari kita hal negatifnya, tapi dari lingkungan di sekeliling kita. Kalau kalian bertanya bagaimana caranya mengeliminasi
negativity atau yang negatif, Ray, itu tentu saja dengan memperbanyak yang positif. Mari kita kembali ke pelajaran SD, guys. -3 supaya kembali ke 0 maka harus ya ditambah 3. Ya kan? Harus dikasih positif 3. -2 supaya jadi 1 maka harus ditambah 3. Untuk menghilangkan minus harus ditambah positif. Perbanyak positif. Untuk menghilangkan hal-hal negatif di sekelilingmu, maka kamu harus perbanyak hal-hal positif. Hal-hal positif itu bisa jadi berdoa, guys, sholat, tahajud, siapapun itu ya, apapun agama kalian, apapun yang kalian percayai, kemudian berbuat kebajikan, kayak banyak membantu orang, kemudian tulus dan ikhlas membantu orang, banyak berbagi, sedekah, itulah hal-hal positif yang bisa mengeliminasi hal-hal negatif. Jadi hal-hal negatif, guys, jangan dibawa ke dukun, karena dukun itu akan mengeluarkan hal negatif juga yang akan membuat kamu terlempar lebih jauh ke kuadran ya, liner atau garis negatif. Kalau kalian ingat garis bilangan gini, guys ya. Garis bilangan itu begini ya, negatif, positif, positif, negatif. Nah, kalau yang negatif ini dilawan dengan yang negatif, kamu akan terlempar lebih jauh ke yang negatif. Untuk bisa menetralisir yang negatif, kamu harus banyak kasih yang positif. Oke. Bukannya aku bilang kalian itu jangan ke dukun, nggak, aku itu urusan kalian begitu. Tapi yang aku bilang, pastikan bahwa hal negatif itu kalian treatment dengan hal positif supaya kembali netral. Membuat dia netral itu pakai hal positif, dan lebih banyak lagi positifnya, itu akan justru membuat situasi yang kalian hadapi itu lebih menyenangkan sekali, lebih menyenangkan lagi ya. Positivity-nya itu akan selalu lebih tinggi semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan tentunya ya. Banyak hal-hal negatif di sekelilingmu, bukan kamu. Di sekelilingmu banyak hal-hal negatif. Banyak yang pakai dukun, banyak yang pakai santet, banyak yang pakai pengasihan, penglaris, apapun itu. Penolak bala, penolak bala, penolak mantan, banyak sekali ya. Dan posisimu aku rasa bagus saat ini di pekerjaanmu, itu yang terancam. Don't worry, guys, your challenge is the judgment ya. This is divine timing. Kamu saat ini sedang fully guided atau ada divine intervention mengenai karirmu ini. Kamu dijaga betul-betul sama universe ya. Tidak ada hal negatif yang bisa mengalahkanmu hingga 6 bulan ke depan. Oke. Untuk kalian yang saat ini ke bawah arus, merasa tidak senang dengan tempat kalian bekerja tersebut, itu karena kalian ikut kayak apa ya, kayak mengikuti hawanya di situ ya. Jadi kalau di situ unsur negatifnya banyak sekali, kalian terbawa ke unsur negatif. Berarti kalian tidak melakukan yang positif atau minim dalam melakukan hal-hal positif, sehingga kalian terbawa ke negativity. Ya, maka challenge kamu itu adalah menunggu the judgment ini ditegakkan. Artinya ini semua berakhir ya. Bukan maksudnya kamu yang keluar dari pekerjaanmu, enggak, aku gak lihat begitu. Tapi situasi itu yang akan segera berubah. Hal-hal negatif itu akan tereliminasi dengan berdiri tegaknya kartu the judgment ini. Menunggu ini ditegakkan, kamu punya peran serta untuk menetralisir di dirimu sendiri. Through gratitude, bersyukur. Ini orang berdoa, guys. Dengan apa yang kamu punya, itulah yang meningkatkan joy tadi atau rasa gembira tadi, dan itu adalah energi positif untuk lingkungan di sekelilingmu. Dimulai dari kamu. Jadi gak usah bilang, hey kamu berubah dong, gak usah bilang gitu ke rekan kerjamu atau ke bawahanmu atau ke atasanmu. Mari kita buat tempat ini menjadi lebih positif. Kamu jangan marah-marah, enggak usah gitu, gak usah nunjuk orang, dimulai dari diri sendiri. Apapun hal-hal negatif yang sering menyeretmu, membuat suasana menjadi lebih tidak menyenangkan di tempat kerjamu, itu dibalas sebaliknya. Kalau misalnya lingkungan pekerjaanmu membuat kamu jadi lebih gampang sekali stres, maka kamu harus bisa kendalikan stres. Kalau lingkungan kerjamu gampang sekali membuat kamu marah, maka kamu harus bisa kendalikan marah. Itu akan membuat dirimu menjadi jauh lebih positif, dan hal-hal negatif itu pun akan jauh kamu tinggalkan. Harus bergerak ke aksis kanan, ke sumbu kanan tadi dari garis bilangan tadi, harus bergerak ke sini. Aku bukan lagi pamer tato ya. Oke, kita langsung saja klarifikasi yang center of the reading ini. Damn it. Kenapa kalian selalu
Oke, ada The Death Transformation itu ditunjukkan dengan tegaknya kartu The Justice ini nanti 1 bulan aja. Ya, 1 bulan ini aja ya. Aku rasa dari 6 bulan terakhir itu udah kacau banget, udah kacau balau banget yang kamu rasakan The Ten of Wands ini, beban pikiran yang sampai kena ke fisik gitu. Tapi di bulan September ini itu berakhir, amin ya. Oke, kemudian The Five of Swords, lalu ada The Ten of Swords, resistansi, rasa sakit yang sangat kuat, yang mendalam, dan kemudian Page of Swords, investigasi, Page of Cups. Kayak gini guys, hal-hal negatif kuat sekali di tempat kerjaan kamu dan kamu menghindarinya. Menghindarinya, tidak berusaha untuk menetralisirnya. Menetralisirnya dimulai dari dirimu sendiri ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Tapi kamu menjauhinya. Misalnya ada orang yang pemarah gitu ya, rekan kerjamu pemarah, kamu nggak ngomongan sama dia gitu. Ada rekan kerjamu yang menyebalkan gitu ya, kamu nggak suka lihat mukanya nyebelin aja gitu. Kemudian kamu nggak mau dekat-dekat sama dia, nggak mau melihat wajahnya gitu. Itu yang aku rasakan di sini. Sementara posisi kamu menuntut kamu untuk bisa mengayomi, kayak touch all of them, termasuk yang penuh dengan negativity. Itu adalah tantanganmu. Karena kamu adalah Queen of Pentacles. Karena kamu dipercaya sebagai Queen of Management ini. Ya. Posisimu saat ini tidak menyarankanmu untuk menghindari orang yang tidak kamu sukai. Dan itulah yang kamu lakukan saat ini. Sehingga sulit sekali bagimu untuk bisa menikmati pekerjaanmu. Kita teruskan dengan fokus, The Six of Pentacles. Jadi kayak gini, kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalau lu baik sama gue lebih baik lagi sama lu. Sebenarnya ya terserah sih ya kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tapi bukankah itu childish guys, kekanak-kanakan? Ya enggak sih? Idealnya kan itu kekanak-kanakan. Berarti kalau dia jahat sama kita, kita pun jahat sama dia. Berarti kita tergantung pada dia. Apa yang dia lakukan itulah kita. Siapa dia, itulah diri kita. Wow, itu kamu tidak punya prinsip di dalam hidupmu. Kalau cara kamu memperlakukan orang tergantung bagaimana cara dia memperlakukanmu, maka kamu bukan orang yang punya prinsip tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Oke. Hati-hati dengan quotes-quotes yang bertebaran guys di media sosial. Kalian pun kemudian like ya. Kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalian like gitu, share kemana-mana. Dan itu informasi-informasi yang oh my god, please, didengar orang, dilihat orang lagi, dibaca anak-anak yang masih labil lagi. Itu tertanam di mereka. Kalau kamu masih punya pikiran seperti itu, no ya, no, don't do that ya. Kamu harus punya standarmu sendiri. Kamu harus punya ciri khasmu tersendiri. Dan itu bukan tergantung karena orang. The Six of Pentacles, Five of Cups, kekecewaan. Nice. Prinsip kamu yang tadi bilang kalau kamu baik ke aku baik ke kamu. Gak ada yang baik ke kamu lalu kamu balas seperti itu. Lihat dirimu sekarang, Five of Cups. Kenapa? Karena kamu bersikap tergantung pada bagaimana sikap orang padamu. Kamu harus tetap bersikap seperti apa dirimu, versi terbaikmu, image yang ingin kamu buat tentang dirimu. The Page of Wands muncul di fokus ya. Kamu berharap situasi di sekelilingmu berubah. No, jangan dimulai dari situasi di sekelilingmu berubah, tapi dimulailah dengan dirimu yang berubah ya. Kalau kita bilang teman kerjamu saat ini jumlahnya ada 30 orang. Kalau kamu mengharap 30 orang berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, waktu nggak cukup. Waktu nggak cukup untuk kita hidup di dunia ini menunggu perubahan dari orang. Itu yang terlihat dari readingan ini. The Knight of Swords, terlalu banyak yang terjadi saat ini. Kamu pusing, banyak pikiran, mumet. Tidak ada dukungan untukmu, padahal kamu adalah queen. Kemungkinan besar kamu tim leader, supervisor, atau manager bahkan, tapi tidak ada yang mendukungmu. Kamu tidak bisa in touch dengan mereka ya. Kamu menghindari mereka. Kamu mencoba untuk tidak membuat masalah.
Padahal di sekelilingmu itu masalah. Itu yang harus kamu bereskan sebagai seorang Queen of Pentacles. Bukan menghindari masalah saat ini. Challenge kamu, tapi tahu bagaimana cara membereskan masalahnya atau cari solusi untuk masalah yang ada di tempat kamu bekerja saat ini. The Star, solusi. Oke. Mungkin kalian adalah Aquarius, guys. Libra, Gemini, Aquarius kuat sekali di sini ya, karena energi Sword di mana-mana. Sword itu agresi, cerdas, agresif dan cerdas, military. Jadi kalau kalau kayak kita bilang siapa contohnya yang punya energi Sword gitu tuh kayak tentara, TNI, Polri gitu, agresif, cerdas. Dan kemudian kaku ya. Libra, Gemini, Aquarius itu kaku. Let's see the Four of Cups. Tanpa kamu sadari guys, yang kamu lakukan saat ini membuatmu kehilangan petunjuk. Ada petunjuk yang diberikan ke kamu tentang bagaimana membereskan masalah ini. Petunjuk itu mungkin tidak akan kamu lihat kalau kamu tidak memperhatikan baik-baik tentunya ya, tidak membuka mata baik-baik. Petunjuk itu tidak kamu lihat, kamu tetap fokus kepada jelek-jeleknya yang kamu jalani saat ini di tempat kerjamu ya. The Two of Wands, Five of Wands. Beberapa di antara kalian mau minggat guys, pergi. No baby no ya. The World, karena udah gak kuat. The world itu end of a cycle. Ketika muncul di target atau subconscious mind, artinya kalian berharap Tuhan menghentikan semuanya. Oh universe, please God, stop this. I can't help it anymore. Aku udah gak sanggup menjalaninya. Bangun pagi itu rasanya mau berangkat kerja itu kayak mau masuk gerbang neraka guys ya. Di transportasi umum atau kalian nyetir mobil sendiri atau naik motor sendiri, sepanjang perjalanannya itu duk gitu yang terasa. Di sini aku lihat ya, karena beberapa di antara kalian mau meninggalkan tempat kerja ini aku lihat, padahal posisi sudah bagus ya, Queen of Pentacles. No ya. Nanti di tempat manapun kamu masuk ya, di tempat kerja baru manapun kamu mau coba lamar lagi, kamu akan tetap menghadapi situasi yang seperti ini. Ini ada di mana-mana. The Devil ini ada di mana-mana. Ya. Jadi ketika menghadapi ini lagi, kamu keluar lagi, cari lagi tempat baru, dapat tempat baru, muncul situasi seperti ini lagi, keluar lagi. No, kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan yang begitu-begitu ya, untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama berkali-kali. Kita nggak punya cukup waktu di dunia ini, karena hidup kita pun terbatas guys, usia kita ya. Daripada melakukan itu, mending kamu membereskan yang bisa kamu bereskan, karena ini adalah kepercayaan guys ya. Queen of Pentacles ini adalah kepercayaan orang yang diberikan ke kamu, atau kepercayaan dari universe yang diberikan ke kamu untuk menjalankan tugas ini. Mari kita lihat the Ten of Wands di recent past. Halo. Kemungkinan naiknya kamu ke posisi Queen of Pentacles ini guys, karena lamanya kamu kerja di situ ya, sudah sekian lama, atau masih baru sudah dapat posisi, bisa jadi. Karena terlalu lama kerja di situ, kemudian dinaikkan begitu-begitu saja, respect itu menghormati, atau memang kamu masih baru dan punya pendidikan tinggi, punya pengalaman yang minus, tapi pendidikan tinggi, kamu langsung dipercayai posisi besar. Dan itu membuatmu bagaimana cara menghandle orang segini banyaknya dengan tipe-tipe yang berbeda begitu ya. Orang-orang manajemen pasti tahu itu sulitnya gimana. Karena lihat ini kayak ada big boss gitu ya, papa-papa, om-om gitu ngasih uang ke anak kecil. Ini kepercayaan tadi, Pentacles ini dikasih, diwariskan ke kamu. Nah, kamu handle ini bisnis gitu. Sementara kamu masih minim sekali experience, pengalaman kamu masih kurang sekali. Ya, dan kemudian kamu harus segera bisa on duty. Ya, langsung bertugas begitu dengan situasimu yang masih terlihat kecil di sini guys. Unexperienced, malah tidak berpengalaman ya. Seperti Ratu Elizabeth almarhumah ya. Umur 25 tahun harus naik tahta, padahal masih pengantin baru kayak gitu. On duty. Mau gak mau harus.
karena dia ditunjuk untuk jadi pewaris kan. Pasti banyak nangisnya itu di awal-awal guys, cuman nggak ditunjukin ke kita ya kan. Bagaimana menghandle menteri-menteri, padahal menteri-menterinya udah umur 40-45 tahun. Bagaimana cara eh, memahami apa situasi-situasi politik, baik internal, eksternal, tingkat dunia langsung dari umur 25 tahun. Tapi lihatlah dia berhasil. Buktinya ruler ya. Reign dia itu yang paling tinggi, paling lama 70 tahun dibandingkan semua yang pernah ada memimpin Inggris. Mungkin kamu bisa seperti dia, amin ya. Oke, kemudian ada kartu The Six of Swords. Hey, yang memberikan kamu kepercayaan itu sudah tidak ada di situ. Kamu tidak bisa mengadu lagi. Orang yang kamu percayai, orang yang kamu hormati, orang yang kamu respect itu tidak ada di situ lagi. Kamu sudah tidak tahu bagaimana caranya membereskan ini. Kamu sudah tidak tahu bagaimana ke siapa harus minta nasihat. The Ten of Wands, beban pikiran. Beberapa di antara kalian kemungkinan kehilangan berat badan guys, karena Ten of Wands ini beban pikiran yang kena ke fisik ya. Terlalu banyak stres, tidak bisa tidur, membereskan ini semua ya. Yang harusnya bisa dikerjakan bersama, tapi karena kamu nggak mau berhubungan sama mereka, orang-orang satu kantormu itu, kemudian kamu kerjakan sendiri, ya udah, jadinya kamu stres. You just wait, okay? Tunggu saja, karena the judgment ini major arcana tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menegakkan major arcana, kecuali Tuhan yang tegakkan tepat pada waktunya, divine timing. Ya, di September ini ditegakkan untukmu. Ya. Let me clarify the near future is the Two of Cups. Thank you very much. The Two of Cups di dalam readingan karir guys itu kerjasama yang saling menguntungkan ya. Adanya apa itu istilah sinergi ya. Jadi yang awalnya satu orang aja yang kerja, sekarang semua saling membantu, jadi pekerjaan lebih cepat. Yang awalnya satu orang saja yang cemerlang, sekarang sekali semua cemerlang. Begitulah yang aku lihat. Kurang dari 6 bulan guys ya, kurang dari 6 bulan, maksimal di Februari 2023 akhir Februari 2023 ya. Karena adjustment itu ditegakkan di situ di 1 bulan September ini ya. Untuk kalian yang memang mau berencana minggat, berarti kalian tidak akan melihat adjustment ini guys. Kalau kalian mau resign, mau pindah kerjaan, mau meninggalkan masalah ini semua karena sudah terlalu mumet di pikiran kalian, berarti kalian tidak akan merasakan adjustment itu dan kalian tidak akan masuk ke energi The Two of Cups ini ya. Even saat ini kamu terasa kayak putus harapan, nggak tahu lagi mau gimana, tapi ada yang bekerja di balik layar untukmu saat ini ya. Bukan hanya untukmu, tapi untuk satu tempat kerjamu itu, perusahaan, kafe, apapun itu ya, saat ini lagi dibereskan aku lihat ya. Dan alangkah lebih baik kalau kamu ikut membereskan apa yang bisa kamu bereskan internally, dimulai dari dirimu sendiri. Supaya nanti ketika The Two of Cups ini datang, kamu ready. Ace of Pentacles, Queen of Wands. Wow. King of Wands. Aku melihat ada penghormatan ke depannya untukmu, penghargaan, respect, ya, divine timing ya, di waktunya Tuhan ini. Biasanya kalau kayak gini readingannya guys, masuk major arcana di challenge, kamu itu kayak gini, diuji, tapi sebenarnya hasilnya udah disiapin untuk kamu. Ya, ini fix sign biasanya. Ceritanya nantinya itu udah ada. Oke, tinggal kita lihat nih gimana mental dia dalam menghadapi yang seperti ini gitu. Yang di atas sana ngobrol begitu, mereka saling bicara. Tapi sebenarnya finishnya itu udah ada ya. Akhir dari kegalauanmu ini sudah ada di akhir September 2022 yang sudah terjadi kurang dari 6 bulan terakhir yang kacau ini ya. Dan kalau kamu memang bukan tipe orang yang kuat guys, sebelum September ini berakhir kamu udah selesai dari sini, kamu lari. Karena ini berat banget aku lihat yang kamu jalan ini ya. Begitu kamu lari ya udah nggak masalah. The world muncul, new beginning ya, new cycle in your life. Siklus baru di dalam hidupmu akan segera dimulai. Bukan di sini.
Ya, tapi aku tidak bisa pastikan dan kita semua tahu guys, peluang untuk yang begini terjadi lagi tentu ada di tempat barumu nanti. Ya, makanya saran untuk kamu itu paling bagus sebenarnya disinilah tempat kamu bisa menggali pengalaman ya. Untuk tahu bagaimana cara handle dirimu, handle orang lain, terutama untuk Queen Queen of Pentacles seperti ini. Dan kamu akan mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Queen of Wands aku lihat muncul di sini ke depannya. Itu dihargai, direspek ya. Berkarisma. Yang awalnya kamu hanya Queen of Pentacles, kamu urusi kerjaan kamu, yang penting kerjaan beres. Near future-nya itu Queen of Wands. Orang akan menganggap kamu, orang akan panggil kamu Bu, orang akan panggil kamu Pak. Secara eh, tulus ya kita bilang. Jadi bukan karena keharusan di kantor, enggak. Karena mereka akan merespek cara kamu. Apa yang telah kamu jalani saat ini, bagaimana kekuatanmu, pertahananmu untuk tetap stay di sini, bagaimana cara kamu membereskan masalah-masalah yang ada di sini, itu akan membuat kamu terlihat cemerlang bagi banyak orang. Kurang dari 6 bulan sebagai Queen of Wands di sini. Ya, penting sekali memaafkan guys. I don't know siapapun kalian saat ini yang sedang resonate dengan readingan ini, dan meminta maaf. Oke, beberapa di antara kalian menyakiti hati seseorang, silakan meminta maaf. Aku melihat ada the devil di sini somehow guys. Ya, ada yang pakai panggil-panggil yang nggak beres-beres untuk kalian. Oke, don't worry about that ya. Selama kamu masih dalam penjagaan the judgment miring ini, artinya di atas kan sedang memperhatikan kamu. Asalkan kamu perlu bayar yang perlu dibayar ya, termasuk respect, pay the respect katanya, atau pay the apologize. Meminta maaf kalau kamu salah dan memaafkan kalau ada orang yang salah sama kamu. Memperbanyak positivity tadi untuk mengeliminasi nilai-nilai negatif tadi. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya ketika the judgment ini ditegakkan untukmu. Oke. Teruntuk yang mau quit, yang mau selesai, yang mau keluar dari tempat kerjaan ini karena sudah terlalu berat, yang kemungkinan besar yang kamu lewatkan adalah the judgment ditegakkan dan kemudian Queen of Wands, lalu the Two of Cups ya. The Two of Cups itu di dalam readingan karir untuk Queen of Pentacles, artinya kamu misalnya atasan kamu panggil Dek gitu ya, untuk bawahan kamu, iya Kak, mereka langsung begitu, atau iya Pak, iya Bu, mereka tuh langsung senang ketika kamu panggil. Ketika ada tugas darimu itu kayak your will is my, apa itu istilahnya, keinginanmu adalah tugas mulia bagiku, kayak gitu. The Queen of Wands bersama Queen of Pentacles dan the Two of Cups. Penghargaan, respect yang aku lihat ya. Oke guys, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan ya, ada 3 kartu nasihat untuk kalian penting ini guys, ditambah mengenai keuangan ya, in general untuk all zodiac sign di bulan September 2022. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Thank you very much guys, sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di readingan karir khusus para penerima gaji berikutnya ya. Dadah guys.